Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tepatnya pada tanggal 12 Ramadan ya. Mudah-mudahan tahun 1446 ya. Oke. Pada kesempatan ini mari kita berupaya untuk menampilkan performa terbaik gitu ya, untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk bagaimana kita bisa mempersembahkan value yang bisa memberikan keberkahan hidup kepada kita semua gitu ya teman-teman semuanya. Kembali pada kesempatan ini saya ingatkan subscribe kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di Agile Mentor ya. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan model gitu ya. Model komunikasi ini memang artinya ya bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan suatu insight untuk bisa mendapatkan suatu hal-hal yang bisa di-capture baik oleh customer kita maupun oleh perusahaan gitu ya. Dalam hal ini kenapa saya mulai dari model, karena memang kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan masalah komunikasi ya. Tadi saya agak ya langsung kepada model, langsung ke komunikasi ya. Tetapi dalam hal ini karena memang itu sangat berkaitan erat ya teman-teman semuanya. Terutama ini model komunikasi ini kita kenal ada omnichannel ya. Kemarin sudah kita sedikit bahas tentang hal tersebut, dan tentunya kita harus bisa mempersiapkan segala bentuk komunikasi yang tentunya berdasarkan data yang kita peroleh, kita olah dan kita pertunjukkan sebaik mungkin untuk kemajuan perusahaan kita dan untuk bisa ditangkap capture-nya oleh customer kita. Dan teman-teman semuanya, bahwa ketika kita ingin membangun suatu sistem gitu ya teman-teman, ini masih ada kaitannya dengan masalah komunikasi ya, tapi di sini kita akan pemahaman kita akan lebih dipertajam terkait dengan sistem ya, bahwa sistem ini memang mempunyai suatu aturan ya atau roles ya, dimana mungkin kita kenal ketika kita membuat suatu program di komputer gitu, sebelum mungkin programmer ya, sebelum mereka berpikir lebih lanjut tentang sistem apa yang akan dikembangkan, tentunya mereka akan berawal dari pondasinya gitu ya. Nah ini dalam hal ini pondasi misalkan dalam hal bagaimana kita membangun suatu sistem informasi manajemen misalkan di suatu perusahaan, tentunya kita harus bisa mempertimbangkan basis datanya gitu ya, dimana basis data itu teman-teman semuanya ada beberapa jenis ya, diantaranya terkait dengan secara struktural gitu ya, ya seperti misalkan ya ada semacam folder di mana setiap orang ada induknya gitu ya. Jadi dalam hal ini subtopik apa yang akan kita bahas terkait dengan misalkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu bisnis, ini bisa dikategorikan berdasarkan folder-folder, yaitu model hierarki ya teman-teman. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan permasalahan yang tentunya teman-teman berkaitan dengan hal lain yang mungkin role modelnya berdasarkan apa yang akan kita layani terkait dengan customer kita dan bagaimana karakteristik perusahaannya. Tadi ada berdasarkan database ini kan, pengelolaan database ya. Dan ini database ini ada yang tadi secara struktural gitu ya, dan ada yang relational ya. Relational ini terkait dengan tabel ya, hubungan antara tabel, di mana memang ketika kita ingin mengakses suatu data, ini akan terkait dengan data yang lain berdasarkan kategorinya. Dan selanjutnya ada yang SQL struktur query language, dan ini ada yang saat ini juga NoSQL ya, di mana di situ memang karena memang data itu terus berkembang, sehingga kalau dulu kan ada mengenal foreign key dan primary key, dan ini sini kita
karena memang datanya ada data yang cukup memakan data yang sangat besar. Nah ini dikembangkan NoSQL gitu ya. Dan teman-teman semuanya, selain kita mempersiapkan hal terkait dengan secara fisikal terkait dengan media komunikasi yang harus kita siapkan, terutama dalam bagaimana customer kita misalkan ya mungkin di perusahaan Anda ada mendaftar sebagai anggota gitu kan, masuk ke dalam login, ini data yang bisa mereka update itu apa, dan tentunya yang bisa login tersebut yang mempunyai suatu kapasitas yang diharapkan oleh perusahaan. Jangan sampai mereka yang login ini misalkan mereka yang coba-coba atau yang ya istilahnya dia tidak tahu menahu tentang sistem, sehingga dia tanpa memperhatikan suatu rules model yang ada di dalamnya, sehingga dia bisa masuk begitu saja mengupload gitu ya, mengupload data yang memang data itu tidak dipertimbangkan gitu ya, secara capacity, secara berdasarkan kepentingan dari penyedia platform tersebut ya. Selain itu teman-teman semuanya, kita harus juga diperkuat ya terkait dengan ini masalah komunikasi terkait dengan media tadi ya, terkait dengan basis datanya, strukturalnya, relasionalnya, atau bahkan NoSQL-nya ya, ini berkaitan dengan big data. Nah ini tentunya kita harus bisa mengenalkan ke personal branding kita gitu. Personal branding ini tentunya teman-teman mempunyai suatu perjalanan atau journey yang perlu kita perhatikan ya. Tentunya teman-teman di sini, kalau kita bagaimana customer bisa mengenal diri kita secara lebih baik, itu tentunya teman-teman kita harus bisa membangun citra diri yang unik, yang berkesan di mata publik gitu ya. Nah yang kedua adalah harus bisa menentukan bagaimana seseorang atau perusahaan gitu ya, nah ini bisa dikenal dalam lingkungan profesional dan sosial gitu ya. Nah ini contoh misalkan tokoh yang dengan personal branding kuat, misalkan beberapa artis terkenal ya seperti Oprah Winfrey ya, Elon Musk dan Gary Vaynerchuk sebagai studi kasus. Ini berikut misalkan kita bisa melihat bagaimana personal branding itu bisa dibangun gitu ya teman-teman semuanya. Dalam hal ini memang kita perlu ya artinya jam terbang gitu ya. Artinya bagaimana kita bisa memberikan suatu proses yang kontinu dan tentunya jujur untuk merepresentasikan seperti apa diri kita ya. Seperti misalkan contoh terkait dengan Oprah Winfrey gitu ya. Ada mungkin Anda pernah lihat di stasiun TV ya terkait dengan Oprah Winfrey Show gitu ya. Ini berkaitan dengan personal branding sebagai ikon apa beliau gitu ya. Ini personal brandingnya ini sebagai ikon inspirasi dan media ya, dengan ciri khas bahwa Oprah Winfrey ini dikenal sebagai ratu talk show ya, di mana Oprah Winfrey ini membangun citra sebagai pembawa acara yang penuh empati, inspiratif, dan mendukung pertumbuhan pribadi gitu ya. Nah ini juga beliau fokus pada kisah-kisah manusia yang emosional dan transformatif untuk membangun kepercayaan dengan audiensnya gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini juga di mana dalam hal kegiatan sosial pun support terhadap kegiatan yang mencerminkan tentang diri acara tersebut dengan mendirikan ya tentang karakteristik dari Oprah Winfrey tersebut ya, dengan mendirikan Oprah Winfrey Network gitu ya, memperkuat brandnya sebagai figur media yang kuat gitu ya. Nah ini strategi personal branding yang beliau canangkan, yaitu yang pertama adalah konsisten dalam nilai, yaitu arti lain membantu orang lain, yaitu pemberdayaan dan kesuksesan pribadi gitu ya. Terus ada juga autentikasinya, itu keasliannya ya. Jadi salah satu ini sangat penting karena memang selalu bisa beliau ini contoh ya, selalu menampilkan sisi emosional dan tulus dalam setiap wawancara gitu ya. Ini betul-betul natural gitu ya. Nah ini di persepsi medianya ya tentunya dari acara televisi, buku, majalah, hingga platform digital gitu ya teman-teman. Nah ini tentunya kembali lagi kepada masalah personal branding, tentunya ini merupakan suatu hal yang perlu kita sampaikan secara konsisten sehingga customer bisa mengenal kita lebih jauh lagi ya. Dulu mungkin Anda pernah mengenal Deddy Corbuzier sebagai seorang magician ya. Tetapi sekarang beliau telah
dikenal juga sebagai seorang YouTuber yang pendapatannya kira-kira berapa teman-teman ya tahu? Di situ pendapatannya sekitar ya eh, ya bisa mencapai miliaran ya di situ US dollarnya 14.900 sampai 238 US dollar ya ini berkaitan dengan apa namanya pendapatan yang luar biasa dari ya tetapi itu bukan hanya secara instan karena orang akan digiring untuk bagaimana biar customer itu bisa mengenal kita lebih baik lagi. Nah, di sini tentunya teman-teman sebelum ditutup bahwa kembali terkait dengan baiknya komunikasi, kita harus juga bisa menyusun ya tadi karena minggu kemarin kan kita udah berbicara tentang omnichannel gitu ya. Nah, ini mungkin dengan pertemuan singkat ini bagaimana kita mempersiapkannya, tentunya kita harus bisa menerapkan strategi database untuk bagaimana kita bisa mengelola informasi dari customer kita secara baik. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengolah dari data yang masuk itu menjadi suatu hal yang sesuai dengan karakter perusahaan kita untuk bisa melayani ya berdasarkan data yang masuk dan kita punya kapabilitas apa terhadap customer kita. Ya, jadi di sini antara personal branding atau proses branding atau branding ya ini merupakan suatu gambaran ya tentang apa masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu gambaran, bisa mengkomunikasikan tentang diri kita sehingga mereka bisa memikirkan tentang diri kita, sehingga bisa mereka memikirkan tentang perusahaan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini ada dua sisi bahwa how others see you gitu ya dengan how you see yourself. Nah, ini irisannya itu adalah your personal branding ya. Jadi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pemasaran kita, maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa kita harus betul-betul serius untuk bagaimana kita bisa memahami how others see you, atau dari selanjutnya bagaimana kita bisa mengenakan diri kita secara utuh kepada customer kita, yaitu how you see yourself. Jadi bagaimana misi kita, bagaimana visi kita, bagaimana values kita, bagaimana image kita atau viewpoint kita terhadap apa pandangan hidup kita, terhadap nilai-nilai yang akan kita anut untuk bagaimana kita menjadi seorang leader. Ya, leader ini adalah karena memang perusahaan ini harus menjadi leader bagi customernya gitu ya, harus menjadi seorang yang wibawa sehingga harus tercipta kepemimpinan di dalam bagaimana kita bisa menerapkan sebagaimana sholat berjamaah ya ada pimpinannya dan ada followernya yaitu yang mengikutinya sehingga si customer itu tidak offset gitu ya, tidak melanggar atau tidak melakukan hal-hal yang justru akan mengakibatkan bumerang terhadap keutuhan konsistensi dari kemajuan dari bisnis kita. Demikian teman-teman semuanya. Jadi ada 2 poin pada pertemuan ini adalah kita siapkan database kita ya. Siapkan struktur database kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi secara lebih baik dengan bagaimana kita melihat how you see yourself dan how others see yourself. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.